Waktu Tuhan. Bacaan diinspirasi dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 12-15a, dilanjutkan ayat 17-18. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam surat kedua Rasul Petrus, tertulis bahwa kita semua telah menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, dunia akan binasa, tetapi Tuhan berjanji akan ada langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sambil menantikan hari baru itu, kita harus selalu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dan dalam usaha berdamai dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini adalah pesan yang sangat tegas, supaya kita mau untuk selalu berusaha berada dekat dalam kehadirat-Nya. Berusaha menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang layak di mata Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Karena itu, kita harus lebih waspada agar tak tersesat oleh kesesatan dan jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh akan Dia. Tetapi hendaknya lebih bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hidup ini seperti ketika saya mengikuti sebuah komunitas arisan. Ketika sebuah botol yang berisikan nama-nama peserta arisan itu dikocok dan dikeluarkan, maka akan keluar sebuah nama yang akan mendapatkan manfaatnya. Ada beberapa pilihan sebelum nama-nama itu akan keluar, dan saya bisa saja bilang mau menerima atau menolak atau memberikannya untuk orang lain bila nama itu keluar. Tetapi dalam kenyataan hidup ini, hanya Tuhanlah bandar arisan kehidupan yang berkuasa untuk mengocoknya.
kita sebagai umat-Nya hanya bisa menerima. Waktu Tuhan adalah yang utama. Waktu Tuhan bukanlah waktu yang bisa kita mainkan dan pilih-pilih. Bila Ia berkehendak, maka kita hanya bisa berusaha untuk menjalaninya dan menerimanya. Oleh karena itu, kita harus selalu mengusahakan kebaikan di hadapan-Nya. Kejujuran, keberanian, tidak mencari muka, tidak munafik, dan berpegang hanya pada kebenaran harus selalu dilakukan. Walaupun tidak mudah dan pasti akan ada suara-suara sumbang dan kritikan pedas atas apa yang kita lakukan. Apakah kita sudah berusaha menjadi pribadi yang berani untuk mengusahakan kebenaran dan kebaikan bagi sesama demi kemuliaan nama-Nya? Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepadaku untuk menjalani hidup ini. Bantulah aku untuk bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin sebagai pribadi yang layak di hadapan-Mu, hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku Tuhan sebagai alat-Mu. Amin.